Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proyek yang sudah kami buat. Di sini kita mengambil proyek yaitu budidaya ikan hias. Nah, saya akan menjelaskan bab satu, yaitu latar belakangnya. Usaha budidaya ikan hias membutuhkan pengelolaan data yang rapi, mulai dari pemeliharaan hingga penjualan. Nah, berdasarkan observasi kita, proses pencatatan ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku atau spreadsheet. Nah, cara ini dapat berjalan namun menjadi tidak efektif seiring meningkatnya jumlah data dan kebutuhan pemantauan. Dikarenakan beragam jenis ikan seperti arwana, koi, glowfish, dan koki juga memerlukan pencatatan berbeda sehingga risiko kesalahan semakin besar. Pendekatan manual menimbulkan masalah seperti data tidak terpusat, laporan sulit disusun, kondisi ikan tidak terpantau dengan baik, dan pengambilan keputusan menjadi lambat karena informasi tidak real time. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang lebih terstruktur, aman, dan efisien, sesuai dengan konsep data processing yang dipelajari dalam pemrograman dasar. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini tujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk optimalisasi pemeliharaan dan penjualan ikan hias berbasis terminal atau yang kita sebut SIPIT. Aplikasi ini difokuskan untuk membantu admin dan mengelola data ikan, mendukung teknisi, mencatat pemeliharaan harian, memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembelian, serta menyediakan laporan bagi CEO sendiri secara lebih cepat dan akurat. Nah, sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan konsep variabel, percabangan, looping, dan fungsi. Ruang lingkup aplikasi dibatasi pada fitur login, pengelola ikan, pencatatan pemeliharaan transaksi penjualan, dan pembuatan laporan tanpa mencakup integrasi marketplace, promosi, atau otomatisasi pemuatan kondisi ikan. Tujuannya sendiri, aplikasi Sipit dibuat untuk membantu usaha budidaya ikan hias dalam mengelola kegiatan pemeliharaan dan penjualan ikan hias agar lebih mudah, teratur, dan efisien. Nah, yang pertama yaitu memudahkan admin. Kenapa? Karena dalam mengelola data ikan dan pengguna, admin ini bisa menambah, mengubah, menghapus data seperti stok, harga, dan deskripsi ikan tanpa harus mencatat satu persatu di buku. Nah, yang kedua, untuk teknisi, bisa mencatat hasil pemeliharaan ikan dengan lebih rapi seperti suhu air, pemberian pakan, dan kondisi kesehatan ikan. Data tersebut nantinya bisa dilihat kembali sebagai bahan evaluasi jika terjadi masalah dalam pemeliharaan. Nah, yang ketiga, untuk pelanggan dapat berbelanja ikan hias dengan lebih mudah karena mereka bisa melihat katalog ikan, melakukan pemesanan, membayar, dan memantau pesanan langsung lewat sistem tanpa perlu datang ke tempat penjualan secara langsung. Yang terakhir, ada tujuannya untuk manajer atau CEO ini juga lebih mudah untuk memantau perkembangan bisnis. Mereka bisa melihat laporan penjualan, ketersediaan stok, dan hasil pemeliharaan ikan yang sudah diinput oleh tim. Semua informasi itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, dalam pembuatan aplikasi Sipit ini ada beberapa batasan agar sistem ini tetap fokus dan mudah digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, untuk batasannya yang pertama yaitu sistem sistem ini belum berjalan otomatis atau real time. Jadi semua data pemeliharaan stok dan laporan harus diinput manual oleh admin atau teknisi. Sistem hanya memberi setelah ada pengisian data. Sistem hanya memperbarui setelah ada pengisian data. Setelah itu, fokus pada pengelolaan internal. Nah, fitur dibatasi pada pengelolaan ikan, pencatatan pemeliharaan transaksi penjualan, dan laporan. Belum mencakup promosi, manajemen karyawan, atau integrasi marketplace. Yang terakhir, untuk butuh koneksi internet, karena setiap proses mulai dari login, mengakses katalog ikan, hingga melakukan transaksi hanya bisa dilakukan saat perangkat terhubung ke jaringan internet. Sistem belum mendukung penggunaan secara offline. Perkenalkan, nama saya Esteria Wahyu Paulitresari Guru Sinaga dengan NIM 2064. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3. Nah, yang bab 2 ini adalah tentang dasar teori pemrograman. Nah, konsep dasar bahasa pemrograman, jadi pada aplikasi kami ini, kami membuat aplikasi Sipit yang dikembangkan dengan memanfaatkan konsep dasar bahasa pemrograman dan sistem basis data untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan serta penjualan ikan hias. Nah, kami memilih bahasa pemrograman Python untuk program kami sendiri karena sintaksnya sederhana dan fleksibel dan juga mudah dipahami sehingga tuh sesuai untuk membangun aplikasi berbasis menu tersebut. Nah, konsep bahasa pemrograman yang kami terapkan, Python itu merupakan bahasa pemrograman berparadigma objek yang berjalan secara interpretatif dan memiliki sifat dinamis. Nah, penggunaan Python dalam pembangunan sistem sipit dipilih karena kemudahan sintaksnya fleksibel dalam
menangani logika prosedural serta dukungan pustaka eksternal yang cukup luas. Nah, selanjutnya adalah variabel dan tipe data yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan string, integer, date, atau string. Nah, string sendiri itu digunakan seperti pada nama, deskripsi, metode pembayaran, dan juga alamat. Integer sendiri digunakan untuk stok, harga, total belanja, suhu, dan juga pembelian. Nah, untuk date atau string itu digunakan untuk menyimpan tanggal pemeliharaan dan transaksi. Selanjutnya adalah perulangan atau looping. Sistem kami ini digunakan untuk mengeksekusi baris kode secara berulang tanpa harus menuliskan instruksi secara berulang kali atau berkali-kali. Nah, kami di sini menggunakan for dan while. For sendiri untuk iterasi yang jumlah perulangannya itu jelas, serta while untuk perulangan yang bergantung pada kondisi tertentu. Nah, selanjutnya adalah percabangan atau kondisional. Nah, percabangan berfungsi untuk menentukan jalur eksekusi pemrograman berdasarkan kondisi yang terjadi. Di sini kami menggunakan if, elif, dan else untuk menangani kondisi tunggal hingga beberapa kondisi. Struktur kondisional ini membantu sistem mengambil keputusan seperti validasi login, pengecekan stok, dan juga penentuan status data. Adalah fungsi atau prosedur. Nah, fungsi ini digunakan untuk kumpulan instruksi yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja tanpa menulis ulang logikanya. Masuk ke bab 3, rancangan aplikasi. Nah, kebutuhan sistem kami itu kami ada beberapa fitur. Nah, yang pertama itu fitur autentikasi pengguna, di mana di dalamnya itu berisikan registrasi, login, dan juga logout sebagai proses autentikasi pengguna. Nah, sistem ini mendukung beberapa role, yang di mana role tersebut adalah CEO, admin, teknisi, dan juga pelanggan. Nah, beberapa fitur lainnya itu adalah fitur CEO, fitur admin, dan fitur teknisi, dan juga fitur untuk pelanggan. Nah, fiturnya itu ada beberapa contoh, tapi saya jelaskan nanti bersamaan dengan cara menggunakannya. Lanjut ke perancangan input dan output. Jadi input ini dapat dilakukan oleh beberapa role. Nah, kecuali CEO, karena CEO sendiri tidak dapat memasukkan data, hanya dia itu mengawasi dan juga melihat laporan yang ada. Nah, untuk semua role itu dapat menginputkan username dan password karena saat masuk ke aplikasinya itu diminta username dan password. Nah, selanjutnya admin itu dapat menginputkan data ikan, status transaksi, dan juga data konfirmasi pembayaran. Selanjutnya teknisi dapat menginputkan suhu air, pakan, kesehatan, tanggal, yang dimana itu adalah monitoring ikan. Pelanggan ini dapat menginputkan data pesanan seperti jumlah ikan, metode pembayaran, dan juga alamat, dan juga login data dan juga data akun. Outputnya, nah pada dashboard CEO sendiri itu akan memunculkan output seperti grafik penjualan, stok, transaksi, performa bisnis. Nah, daftar ikan itu sebagai katalog produk untuk pelanggan, data ikan spesifikasi ikan, harga stok yang tersedia. Nah, laporan penjualan yaitu rekap transaksi harian atau bulanan, laporan pemeliharaan itu sebagai riwayat perawatan ikan, status transaksi ditampilkan ke pelanggan, bukti pembelian digital, struk digital yang dapat diunduh oleh pelanggan, notifikasi pembayaran untuk pelanggan dan juga admin, detail akun pengguna, informasi profil masing-masing role. Nah, berikut adalah struktur datanya. Jadi fiturnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah login, pengelolaan data ikan, pencatatan pemeliharaan, katalog ikan, transaksi penjualan, laporan. Nah, pada fitur ini terdapat data dan juga tipe datanya. Nah, ini menggunakan integer, string, dan date. Seperti contohnya username, password role ini string, dan juga jika datanya itu blok harga itu berupa integer. Nah, ini juga tanggal itu berupa state string karena dia adalah tanggal. Selanjutnya adalah rancangan langkah penggunaan aplikasi. Nah, bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap pengguna ketika menggunakan aplikasi Sipit tersebut. Nah, yang pertama, langkah untuk penggunaan untuk semua pengguna. Jadi, mereka dapat membuka aplikasi Sipit, penggunaan memasukkan username dan password untuk login. Jika data benar, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama sesuai perannya masing-masing. Setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna dapat menekan tombol logout. Nah, untuk menggunakan aplikasi CEO sendiri, mereka dapat berhasil login itu CEO akan langsung melihat dashboard utama. Di halaman ini CEO itu dapat melihat berbagai informasi penting seperti grafik penjualan, kondisi stok ikan, laporan pemeliharaan, dan performa bisnis secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, CEO bisa membuka menu laporan jika ingin melihat data lebih detail. Setelah selesai memantau, CEO dapat keluar dari aplikasi. Selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi sebagai admin. Admin dapat masuk ke aplikasi melalui halaman login. Setelah masuk, admin akan melihat dashboard yang berisi menu pengelolaan data. Admin dapat membuka menu data untuk menambahkan ikan baru, mengubah informasi ikan, memperbarui stok,
atau menghapus ikan yang sudah tidak dijual. Admin juga dapat membuka menu transaksi untuk melihat daftar pembelian dan dari pelanggan. Di sana admin dapat mengonfirmasi pembayaran dan mengubah status pesanan. Nah, pada bagian laporan, admin dapat melihat laporan penjualan, laporan stok, dan laporan pemeliharaan ikan. Setelah selesai bekerja, admin keluar dari aplikasi dan menekan tombol logout. Nah, sebagai teknisi login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem. Lalu setelah itu teknisi membuka menu pemeliharaan yang berisi daftar ikan yang perlu dicatat kondisi hariannya atau monitoring. Teknisi memilih ikan mana yang akan dicatat lalu mengisi seperti suhu, pakan, kondisi, dan juga tanggal pencatatan. Jika ada kesalahan, teknisi bisa mengedit atau memperbaiki data yang diinput. Teknisi juga dapat melihat riwayat pemeliharaan untuk setiap ikan. Setelah selesai menjalankan tugasnya, teknisi dapat logout. Nah, untuk menggunakan aplikasi sebagai pelanggan, ini yang pertama login ke aplikasi seperti biasa. Nah, pelanggan dapat membuka katalog ikan untuk melihat ikan-ikan yang tersedia. Jika tertarik, pelanggan dapat memasukkan ikan ke keranjang lalu melakukan pembelian. Saat check out, pelanggan mengisi jumlah ikan yang ingin dibeli, alamat pengiriman, dan metode pembayaran. Nah, pelanggan kemudian melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar jika diperlukan. Nah, setelah itu pelanggan dapat memantau status pesanan, apakah sedang menunggu, diproses, dikirim, atau sudah selesai. Setelah pesanan selesai, pelanggan dapat melihat struk digital pembelian, dan pelanggan juga bisa membuka menu untuk melihat mengedit data diri. Ketika selesai menggunakan aplikasi, pelanggan menekan tombol logout. Nah, ini untuk diagram flowchart-nya sendiri. Ini di sini tidak terlihat ya, namun kami membuat diagram alur flowchart ini urut dari setiap fiturnya, dimulai dari mungkin ini pelanggan, lalu berikutnya hingga em, akhirnya itu ke CEO. Jadi kami membuat flowchart itu urut berdasarkan fiturnya. Kan nama saya Gavin Dio Mirza dengan NIM belakang 262. Yang pertama di sini kita bakalan mencoba. Yang pertama mungkin kita masuk ke menu utamanya, yaitu kita tuh bisa akun untuk registrasi pengguna. Nah, ini khusus untuk pelanggan saja. Terus yang kedua ada login dan keluar. Kita langsung login saja untuk masuk langsung ke menu pengguna. Lanjut, kita masukkan jumlah penggunanya. Nah, kita masuk ke menu pengguna. Di sini ada menu ikan, menu keranjang, transaksi, melihat bukti pembayaran, melihat status pengiriman, menu profil, dan logout. Yang pertama kita coba lihat menu ikannya. Nah, ini menu ikannya. Lalu di sini coba kita melihat bukti pembayarannya. Kita coba lihat. Nah, ini bukti pembayaran yang sudah dilakukan atau transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna tersebut. Terus di sini coba kita lihat status pengirimannya. Nah, di sini untuk ID pesanan yang 5 ini sudah dikirim, sedangkan yang satu masih dikonfirmasi oleh adminnya. Terus kita coba masuk ke menu profilnya, lihat menu profil. Nah, di sini profil dari pengguna itu sendiri. 7 report. Nah, kita coba masuk ke menu admin, yaitu dua, kita masukkan Lintang Salkirana 23. Nah, di sini ada 8, yang 9 itu logout keamanan. Kita coba yang pertama itu kelola stok ikan. Di sini kita coba tambah, ini ada periode kelola stok ikan, yaitu di sini ada tambah stok ikan. Kita coba tambah, kita masukkan ID ikan, kita coba tambah yang satu, yang arwana nih. Kita tambah, jadi genapin ke 100, jadi 31. Nah, apakah yakin? Iya, stok berhasil ditambah, enter untuk kembali. Nah, kita coba kurangi stok ikan. Nah, tadi kan eh, sudah jadi 100 stoknya. Nah, kita coba kurangi satu, kurangi 10 deh. Kan jumlah stok yang akan dikurangi 10. Ya, nah, arwana berhasil dikurangi. Kita coba 3. Terus kita coba kembali. Nah, kita coba di sini konfirmasi dua dulu, coba kelola harga ikan. Nah, di sini kita update harga ikan. Kita update yang ID 5 jadi 60.000, 70.000 deh, 70.000. Harga berhasil diupdate. Kita kembali. Nah,
Terus kita coba konfirmasi pesanan. Nah, di sini ada beberapa pesanan. Kita coba konfirmasi ke yang 4 deh. Coba. Ilva Syufara. Kita langsung konfirmasi aja status baru. Nah, tapi kan berhasil dikurangi, status pesan berhasil diupdate menjadi dikonfirmasi. Enter. Lalu kita coba lihat status pengiriman. Oh, maaf. Salah mencet. Lihat status pengiriman tempat. Nah, ini status pengirimannya. Kita coba lihat 5 pas laporan 12 2025. Nah, berikut laporannya, laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada inputan teknisi. Di sini kenapa tidak ada inputan tambahan stok dari teknisi? Karena ya dari teknisi sendiri masih belum menginputkan apa-apa tentang input apa, monitoringnya. Terus di sini ada lihat data pengguna 7. Di sini kita bisa melihat semua pengguna. Nah, ini 5 kembali. Di sini juga lihat menu profilnya si admin. 4 kembali. Terus kita logout, kita langsung ke menu teknisi. 2 Aditya RR Aditya RR88. Nah, kita masuk ke menu teknisi. Nah, di sini ada menu dua fungsi utamanya, yaitu satu menginputkan data pemeliharaan dan dua nokat komun utama. Nah, dalam menginputkan data pemeliharaan ini ada banyak poin-poinnya, ada 6. Yang pertama ini tambah data monitoring, input stok ikan, update data monitoring, ya data monitoring, hapus data monitoring. Kita coba satu, tambah data monitoring. Nah, di sini kita menginputkan ID ikannya. Kita coba yang satu, ikan dipilih arwana super red. Lalu kita masukkan eh, tanggalnya 2025, bulan 12, tanggal 2. Masukkan suhu air 24, pH airnya 8, 7. Kondisi ikan sehat. Masukkan catatan ikan siap jual. Catatan ikan siap jual. Simpan. Ya, catatan itu berhasil disimpan. Tekan tutup gambar. Nah, di sini ada input stok ikan siap jual. Nah, di sini tuh kita bakalan menentukan stok ikan siap jualnya yang nanti bakalan dibaca sama admin. Baru admin, karena di dalam aplikasi tersebut tuh akses untuk menambah stok ikan untuk dijual itu hanya admin. Jadi teknis itu hanya menginputkan dari ikan yang awalnya hanya masih dipelihara, masih belum siap jual, jadi sudah siap jual. Kita coba ke arwana. Nah, masukkan jumlah ikan. Ini tambah 20. Catatan tambahan nggak usah. Ya, kirim notifikasi. Notifikasi sudah berhasil dikirim ke admin. Terus di sini ada lihat data monitoring. Ini berikut data monitoringnya. Terus di sini coba lihat menu profilnya. Nah, ini menu profilnya. Nah, kita langsung saja CEO. Nah, kita langsung ke menu CEO. Nah, kita masuk ke menu CEO. Nah, di sini ada homepage. Ini homepage dari Museo, total ikan 5, penjualan hari ini ada 1.925, pesanan pending 0. Terus di sini ada memantau performa ikan. Nah, ini performa ikan yang dipantau dari apa data monitoring yang ada. Terus ada 3, memantau laporan penjualan. Ini kita masukkan bulannya, masukkan tahunnya. Nah, ini tabel apa laporan penjualan dari aplikasi tersebut atau perusahaan tersebut. Kita enter untuk kembali. Terus di sini ada lihat data pengguna. Nah, di sini itu bisa kita cari sesuai role-nya. Coba kita, nah di sini kita cari pelanggan P. Nah, ini data pelanggan. Ini kita enter kembali untuk kembali 5 kembali. Terus di sini menu profilnya dari CEO. Nah, ini. Mungkin sekian dari sedikit demo implementasi dari program kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.